Bab 629 siapkan sebuah kejutan. Bruk. Sebuah panah berdarah ditembakkan. Buk. Julian Lewis langsung jatuh ke tanah. Dia akhirnya membayar harga untuk perbuatan jahatnya. Keluarga Woods ketakutan. Berani menyerang Julian Lewis. Tidak membiarkan dia menyelesaikan perkataannya. Yanuar berkata tanpa daya. Tuan. Aku tahu Anda kuat. Tetapi Tuan Julian tidak bisa diusik. Identitasnya terlalu mengerikan. Nathan menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak peduli apa identitasnya. Dasim tertawa sinis. Membandingkan identitas dengan orang ini, jangankan di sini. Lihat ke seluruh dunia dan dengar nama Dewa Perang Kunlun. Siapa yang tidak takut? Membandingkan latar belakangnya, murni mencari mati. Nathan dan Dasim pergi. Adapun keluarga Woods, mereka tidak menyentuhnya. Karena orang-orang ini seperti semut di matanya. Tidak sepadan untuk menghabisinya. Berita runtuhnya Julian Lewis dan anak buahnya dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran bawah tanah South Mantis. Semua orang tercengang. Orang ini bisa dikalahkan. Sudah kuselidiki. Dewa Tarung Dasim. Bawahan batu sahid yang melakukannya. Dewa Tarung Dasim benar-benar kuat. Tapi kali ini dia mendapat masalah besar. Ya. Aku mendengar latar belakang Julian Lewis ditakuti oleh seluruh bagian selatan Neslandia. Lingkaran bawah tanah bergejolak. Semua orang mengerti. Orang-orang di belakang Julian Lewis akan segera datang ke South Mantis. Perseteruan baru akan dimulai. Terutama keluarga Woods yang mengetahui identitas Julian Lewis. Mereka sangat mengerti bahwa Julian Lewis hanyalah garda depan dan pasukan besar di belakang akan segera tiba. Pada saat itu, South Mantis benar-benar akan berubah. Berita kematian Julian Lewis menyebar dengan cepat. Di suatu tempat di Eletas. Apa? Muridku meninggal di South Mantis. Lancang. Aku ingin semua orang dikubur bersamanya. Saat ini, Nathan dan Dasim tiba di luar rumah keluarga Pramana. Pergi beritahu mereka bahwa semuanya sudah beres. Nathan memerintahkan. Dia sementara waktu tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Menunggu saat pernikahan abad ini. Dia akan sepenuhnya mengungkapkan identitasnya kepada Kirana. Bila sekarang memberitahunya, maka tidak akan berarti. Ketika pernikahan diadakan, aku akan memberi Kirana sebuah kejutan besar. Siap. Dasim memasuki kediaman Pramana dan datang ke depan villa tunggal Kirana. Meskipun Sienna terluka, hanya luka luar saja. Setelah ditangani, tidak ada masalah serius. Dia berdiri di pintu dan terkejut ketika melihat Dewa Tarung Dasim. Bukankah orang ini yang menyelamatkan mereka tadi malam? Nona Kirana, orang yang menyelamatkan kita tadi malam datang. Sienna segera memanggil Kirana. Kirana segera berlari keluar. Nona Kirana, aku telah menangani semua orang itu. Sekarang sudah tidak ada masalah. Dewa Tarung Dasim pergi setelah selesai berbicara. Hei, tunggu. Terima kasih. Kamu harus memberitahuku siapa kamu. Kirana mengejarnya. Hanya saja Dewa Tarung Dasim pergi tanpa menoleh ke belakang. Sienna, cepat kejar dan lihat siapa dia, kata Kirana. Baik, Kirana juga penasaran dengan identitas Dewa Tarung Dasim. Dia merasa familiar dengan Dewa Tarung Dasim. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi pasti pernah melihatnya. Bab 630 Tentara terlarang mengetahui identitas Nathan. Karena dia melihat orang yang dikenalnya, Nathan. Mantan suami Presdir Kirana. Tempo hari dia hampir memberinya pelajaran. Tanpa diduga, dialah yang melindungi Kirana. Di sampingnya ternyata ada master seperti itu. Bukankah semua orang di keluarga Pramana mengatakan bahwa dia terpuruk? Di Jordan Group, dia hanya seorang penjaga keamanan. Bagaimana bisa begitu kuat? Oh iya, dia juga mengenal Jakub Joanou di zona perang perbatasan barat. Apa itu bukan kebetulan? Tepat ketika Sienna sedang berpikir, Dewa Tarung Dasim bertanya kepada Nathan. Dewa Perang, apa perlu aku menariknya keluar? Nathan tertawa. Keluarlah. Kamu sudah bersembunyi begitu lama. Suara ini meledak di telinga Sienna. Dia bersembunyi dengan sempurna. Ini adalah mata pelajaran terbaiknya saat di pasukan terlarang. Ternyata ketahuan. Sienna hanya bisa berjalan keluar dan bertanya penasaran. Kamu sudah tahu dari awal. Sejak kamu meninggalkan villa, aku sudah tahu kamu mengikutiku.
Dewa Tarung Dasim berkata, menatap Sienna dengan wajah serius. Setelah Sienna melihat wajah Dewa Tarung Dasim, dia berseru, kamu adalah Dewa Tarung Dasim dari negara Ulvelen. Kamu. Sienna ingat dengan jelas bahwa beberapa tahun yang lalu, Jakub Juanou di zona perang perbatasan barat memimpin pasukannya untuk berperang melawan negara Ulvelen. Saat itu, Dewa Tarung Dasim tidak terkalahkan dan menangkis puluhan serangan dari zona perang perbatasan barat. Sampai akhirnya, Dewa Perang Kunlun secara pribadi mengirim seseorang untuk mengalahkan negara Ulvelen. Meskipun negara Ulvelen benar-benar runtuh, tapi Dewa Tarung Dasim telah meninggalkan banyak trauma di benak para penjaga di zona perang perbatasan barat. Jadi sekilas Sienna langsung mengenali Dewa Tarung Dasim. Karena itu mengesankan. Segera, wajahnya berubah drastis. Mata tidak percaya perlahan beralih ke Nathan. Apa identitasnya? Bisa-bisanya memerintahkan Dewa Tarung Dasim untuk melindungi Kirana. Punya kekuatan, punya kekayaan. Melihat ini, Nathan tertawa. Kamu ternyata mengenalinya. Tidak heran. Waktu itu kamu ikut bertarung melawannya di bawah pimpinan si bocah Jakub Juanou. Duar. Ketika Nathan mengatakan ini, Sienna tercengang. Bagaimana Nathan mengetahui semua ini? Mungkinkah identitasnya tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa? Siapa kamu sebenarnya? Sienna bertanya. Nathan menghisap rokoknya dan berkata sambil tersenyum. Katakan padanya. Dewa Tarung Dasim menatap Sienna dan berkata, di depanmu adalah mimpi buruk ribuan tentara dari ratusan negara. Memiliki gelar mesin perang dan Raja Iblis Medan Perang. Dewa Perang Kunlun dari Neslandia. Buk, mendengar ini, Sienna jatuh ke tanah tanpa sadar. Dewa Perang Kunlun. Ya Tuhan. Ternyata Dewa Perang Kunlun yang legendaris. Pantas saja dia tahu segalanya tentang zona perang perbatasan barat. Pantas saja Dewa Perang negara Ulvelen berada di sampingnya sebagai pengawal. Pantas saja dia berani memanggil Jakub Juanou, pemimpin nomor 1 zona perang perbatasan barat dengan sebutan bocah. Setelah memikirkan semua ini, Sienna ketakutan setengah mati. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia bahkan menyerang Dewa Perang. Dia berdiri dengan gemetar dan memberi hormat kepada Nathan. Sienna, prajurit yang pernah bertugas di zona perang perbatasan barat, memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Untuk dapat melihat Dewa Perang Kunlun adalah kemuliaan bagi setiap prajurit Neslandia. Sienna merasa terhormat. Dia ternyata melindungi istri Dewa Perang Kunlun. Nathan membalas hormat, meminta pemimpin untuk memberikan hukuman. Kata Sienna, hukuman? Hukuman untuk apa? Nathan tampak bingung. Sienna berkata dengan sedikit malu, hari itu aku tidak hanya menantangmu, masih hampir memukulmu. Pemimpin mohon beri hukuman. Nathan tiba-tiba tertawa. Sienna tampak bingung untuk sementara waktu. Bersambung.